Hello everyone. Today I'm gonna teach you guys how to use verb, finite and non-verb, noun, pronouns, non-clause, and non-phrase, adjective clause, and prepositional phrases. Oke, kita akan membahas verbs atau kata kerja. Verb adalah bagian terpenting dalam sebuah kalimat karena tanpa verb kalimat tidak memiliki makna yang jelas. Jadi, apa itu verb? Verb adalah kata yang menunjukkan aksi atau kondisi dari orang, tempat, atau benda. Contoh, run, eat, think, is. Lalu, dalam bahasa Inggris terdapat tiga jenis utama verb. Ada action verbs, helping verbs, dan linking verbs. Nah, yang pertama, action verbs. Pengertian dari action verbs itu sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Aksinya bisa seperti terlihat, seperti run, play, jump, dan tidak terlihat things, hop, believe. Contoh, the children play outside after school. And untuk yang tidak terlihat, our class hopes for the best this year. Oke, lah kita lanjut ke helping verbs. Pengertian. Helping verbs adalah kata kerja yang membantu main verb membentuk verb phrases. Helping verbs juga disebut auxiliary verbs. Helping verbs tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu diikuti verb utama. Contoh helping verb adalah is, am, are, was, were, has, have, had, will, may, might, can, could, must. Contoh kalimat, she will be leaving for New York soon. They have lived next door for 10 years. Penjelasannya adalah will atau have atau is itu adalah helping verb. Sedangkan living, lived, and teaching itu adalah main verb. Dan kita langsung ke linking verbs. Pengertian dari linking verbs adalah verb yang menghubungkan subjek dengan informasi tambahan, bukan menunjukkan aksi. Biasanya menghubungkan subjek dengan kata benda atau noun, kata sifat, adjektif. Lalu contoh linking verb adalah is, am, are, was, were. Dan seem, feel, look, become, appear. Contoh kalimat, an avocado is a fruit. Is-nya itu linking verb. Lalu the flowers are beautiful. Are-nya ini linking verbs. And the apple pie smells good. Smells-nya itu termasuk linking verb. Jadi linking verb itu tidak menunjukkan aktivitas tetapi kondisi. Lalu ada verb tense, menunjukkan kapan sebuah aksi terjadi. Ada yang namanya present tense atau waktu aksi terjadi sekarang. Contoh, he works at a bookstore. And the students walk home from school. Lalu ada past tense, masa lampau. Contohnya, my brother and I played chess. The garden was planted last spring. Lalu yang terakhir ada future tense atau aksi yang akan terjadi di masa depan. Contoh, Dana will organize a talent show. Atau Arnold will paint the door tomorrow. Kesimpulannya, verb adalah kata kerja dalam kalimat dan terdapat tiga jenis verb, action, helping, and linking. Verb tense menunjukkan waktu, present sebagai masa kini, past sebagai masa lalu, dan future sebagai masa depan. Kita akan membahas finite dan non-finite verbs. Materi ini penting karena verb adalah inti dari sebuah kalimat. Tanpa verb yang tepat, kalimat tidak akan lengkap atau maknanya menjadi tidak jelas. Jadi tujuan pembelajaran finite dan non-finite verbs ini memahami pengertian finite dan non-finite verbs, mengetahui perbedaan keduanya, mampu mengidentifikasi finite dan non-finite verbs dalam kalimat. Lalu, apa itu verb? Sebelum masuk ke materi utama, kita review dulu verb itu apa. Jadi, verb adalah kata yang menunjukkan kata aksi, keadaan, dan kondisi. Contohnya, kata aksi adalah run, eat, then write. Keadaan seperti feel dan know. Kondisi seperti is, am, are. Dalam bahasa Inggris, verb dibagi menjadi dua jenis utama, finite verb dan non-finite verb. Pembagian ini didasarkan pada hubungan verb dengan subjek dan waktu.
Jadi yang pertama di sini ada finite verb, pengertiannya adalah kata kerja yang memiliki subjek, menunjukkan tense atau waktu, berubah sesuai orang dan angka atau jumlah bisa disebut juga, digunakan sebagai main verb dalam kalimat. Artinya dari finite verb ini memberitahu kita siapa yang melakukan dan kapan kejadian terjadi. Kalimat bahasa Inggris harus memiliki minimal satu finite verb. Contoh, she runs every morning. Runs ini termasuk finite verbs karena dia itu menunjukkan present tense dan subjeknya itu she. Lalu ada they played soccer yesterday. Played itu finite verb karena dia itu past tense. Lalu kesimpulan dari finite verb adalah jika sebuah verb berubah karena subjek atau menunjukkan waktu, maka verb tersebut adalah finite verb. Lalu penjelasan tentang non-finite verbs. Pengertian dari non-finite verbs adalah kata kerja yang tidak memiliki subjek sendiri, tidak menunjukkan tenses, tidak digunakan sebagai main verb. Non-finite verb biasanya digunakan untuk melengkapi finite verb dalam satu kalimat. Contoh, my teacher wanted me to help her. Wanted-nya ini adalah finite verbs. To help-nya itu sebenarnya kan non-finite verbs karena membutuhkannya satu sama lain. Lalu jenis-jenis non-finite verbs. Non-finite verbs diubah menjadi tiga. Ada yang infinitif, gerund, dan participle. Jadi yang infinitif ini polanya adalah to plus verb. Contoh, she wants to study English. He asked me to share the story. Infinitif tidak menunjukkan waktu dan tidak berubah. Lalu ada gerund. Polanya adalah verb plus ing, berfungsi sebagai kata benda atau disebut noun. Lalu penggunaan gerund adalah seperti reading is my favorite hobby. Nah, untuk objek dia bisa seperti contoh seperti he enjoys dancing. Dalam compound noun, swimming pool, kolam untuk renang. Lalu participle. Participle berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Jenis participle ada dua, present participle dan past participle. Contoh dari present participle itu menggunakan verb plus ing. Misal, the singing birds filled the air. Lalu past participle menggunakan verb three. Seperti the broken vase was on the floor. Lalu perbandingan finite dan non-finite itu apa saja sih? Nah, yang pertama finite verbs itu punya subjek sendiri, menunjukkan tenses, bisa menjadi main verb. Sedangkan non-finite verb tidak punya subjek sendiri, tidak menunjukkan tense, tidak bisa berdiri sendiri sebagai main verb. Jadi sebagai kesimpulan, finite verb adalah verb utama dalam kalimat. Non-finite verb digunakan sebagai pelengkap. Lalu non-finite verb terdiri dari infinitif, gerund, dan participle. Oke, untuk yang ini kita akan membahas noun atau kata benda. Materi ini penting karena noun adalah dasar dari hampir semua kalimat dalam bahasa Inggris. Tanpa noun, kita tidak bisa menyebut siapa, apa, atau di mana sesuatu terjadi. Jadi pengertian dari noun itu sendiri adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, ide, atau perasaan. Contohnya orang itu seperti teacher, sister, atau nama orang seperti Michael. Lalu ada tempat seperti sekolah atau school, park, dan bisa juga menyebut dengan kota atau New York. Lalu ada benda seperti buku, bola, dan komputer. Dan untuk ide ada happiness, pain, fairness. Itu semua termasuk noun. Nah, untuk orang itu biasanya menggunakan nama dan gelar atau panggilan seperti sister atau ini. Oke, kita lanjut ke common noun dan proper noun. Common noun adalah kata benda yang umum tapi tidak spesifik. Contoh, buku. Buku kan biasanya ada banyak, jadi tidak spesifik seperti that book.
atau ini. Lalu ada sekolah dan guru. Kalimat seperti "My book is on the table" itu tidak menunjukkan di salah satu buku, bisa saja di meja itu ada banyak buku. Lalu ada proper noun yang menunjukkan kata benda itu secara langsung, lebih spesifik. Dan huruf pertamanya selalu kapital. Contoh long walk to freedom. Lalu ada Tamika, nama orang. Kalimatnya adalah my book, long walk to freedom. Dan perbedaan utamanya ada di common noun dan common noun-nya kan ada book di situ, dan proper noun itunya spesifik dan kapital seperti my. Lalu ada singular dan plural nouns. Singular nouns biasanya menunjukkan ke satu benda atau orang. Contoh pensil dan kertas itu termasuk singular noun. Contohnya kalimatnya adalah my pencil is broken. Lalu ada plural noun menunjukkan lebih dari satu, biasanya ditambah s atau is. Contohnya pencils or peppers. Kalimatnya seperti my pencils are broken. Lalu ada possessive nouns untuk menunjukkan kepemilikan dari benda tersebut, seperti sister's shirt or boys basketball team. Jadi suatu di nounnya itu di akhirnya ada s, seperti s, seperti kalimat milik lah. Lalu ada concrete dan abstract noun. Concrete noun itu bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Contoh, ada bangunan seperti school, ada hewan seperti dog, cat, and so on. Ada parade yang bisa disentuh juga. Contoh kalimatnya, my dog went to bed at 7 o'clock. Lalu ada abstract nouns. Abstract nouns ini tidak bisa disentuh atau dilihat. Biasanya kalimat ini berupa perasaan, kualitas, dan ide. Contohnya sorrow, loss, and love. Kalimatnya itu Lynn wept in sorrow over the loss of her dog. Jadi bisa dibilang konkret itu berbentuk fisik dan abstrak itu berbentuk perasaan atau sebuah ide yang tidak bisa dirasakan oleh uh, oleh indera perasa kita. Lalu ada collective noun, kata benda yang menunjukkan kelompok tapi tetap dianggap satu kesatuan sih. Contohnya seperti crowd, staff, and group. Jadi ini seperti grup, bisa dibilang satu tapi ada banyak. Contoh kalimatnya adalah the group of students is standing in line. Grupnya itu termasuk collective nouns. Oke. Oke, sekarang akan membahas pronouns atau kata ganti. Pronouns sangat penting karena digunakan untuk menggantikan noun yang tadi baru kita pelajari atau kata benda agar kalimat tidak terdengar berulang dan lebih efektif. Contohnya, Sarah is my friend. Sarah is very kind. Jadi pengertian pronoun ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun, kata benda. Seperti Andi bisa menjadi he, the book bisa menjadi it, my friends bisa diubah menjadi they. Itu termasuk pronoun semuanya. Fungsi pronoun tersebut adalah menghindari pengulangan kata, membuat kalimat lebih singkat dan jelas. Lalu ada personal pronouns. Personal pronouns biasa digunakan untuk menggantikan orang atau benda tertentu. Contohnya, I sebagai saya, you sebagai kamu, he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, it sebagai itu atau benda itu, we sebagai kami, they sebagai mereka. Contohnya, she is my sister.
C-nya itu termasuk pronouns, they are students, they-nya pronouns. Lalu object pronouns. Eh, contohnya itu eh, seperti him, dia laki-laki, her, dia perempuan, us, kami, dan them, mereka. Lalu ada possessive pronouns. Possessive pronouns biasanya menunjukkan kepemilikan. Eh, biasanya menggunakan possessive adjektif digunakan sebelum noun. Seperti my, your, his, her, its, our, their. Contoh, this is my book and her bag is red. Biasanya possessive pronouns digunakan tanpa noun, seperti mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Contohnya, this book is mine, karena mine itu menunjukkan kata kepemilikan, dan the bag is hers juga sama. Lalu ada reflexive pronouns. Reflexive pronouns digunakan saat subjek dan objeknya sama. Contoh, myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, themselves. Seperti I heard myself. Lalu she taught herself English. Biasanya reflexive pronouns digunakan setelah verb atau preposition. Lalu ada demonstrative pronouns digunakan untuk menunjuk sesuatu seperti this, that, those. Jadi di situ this is my phone, those are your shoes itu termasuk demonstrative pronouns. Lalu ada relative pronouns. Relative pronouns digunakan untuk menghubungkan clause dan memberi informasi tambahan. Contoh who, lalu whom, which, that, whose. Contohnya the girl who is singing is my friend. Who-nya itu relative pronouns dan interrogative pronouns digunakan untuk membuat pernyataan seperti who is your teacher and what is this, seperti menanyakan sesuatu. Oke. Oke, masuk ke materi noun clause dan noun phrase. Pernahkah kalian bingung membedakan phrase dan clause? Mengapa dalam tulisan kita sering melihat struktur yang panjang? Noun phrase biasanya berfungsi sebagai kata benda, tidak memiliki pasangan, subjek, atau kata kerja. Contoh, the diligent university students. Lalu ada noun clause. Noun clause clause yang dependent berfungsi sebagai kata benda, memiliki subjek dan kata kerja. Contohnya, that the result were conclusive dan why the author is angry. Lalu struktur dari noun phrase. Biasanya noun phrase menggunakan determiner plus modifier plus head noun. Penjelasannya adalah determiner itu the, my, and this. Lalu modifiernya seperti adjektif, noun, prepositional, phrases. Contoh bertahapnya dari project, lalu the project, dan ditambahkan head noun seperti the final research project. Lalu struktur dari noun clause. Pola umumnya adalah subordinator plus subject plus verb. Subordinator biasanya berisi that, what, why, how, whether, and if. Contohnya, what the author intended, whether we should proceed. Jadi itu mencakup subordinator plus subject plus verb. Fungsi noun phrase dan noun clause dalam kalimat. Noun phrase dan noun clause bisa punya fungsi yang sama. Punya subjek, objek, dan subjek berfungsi sebagai subjek, objek, dan subjek komplement.
Contoh cepat, contoh cepatnya adalah non-phrase subject seperti the new policy tax effect Monday. Kalau non-clauses subject biasanya what you propose is revolutionary. Eh, Contoh-contohnya non-phrase I understand his frustration. Dari kalimat tersebut tidak ada subjek dan kata kerja. Lalu non-clause I understand why he is frustrated. Ada subjek, subjeknya itu di why, di he. I understand why he is frustrated. Dan kata kerja is. Lalu non-clause what we do next will determine our success. What we do next itu non-clause sebagai subjeknya. Lalu kesimpulannya, non-phrase itu ringkas, padat, dan formal. Sedangkan non-clause itu jelas, detail, dan menjelaskan sebuah proses atau ide. Oke, sekarang masuk ke adjektif atau kata sifat. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata yang memodifikasi noun atau pronoun. Artinya memberikan informasi tambahan tentang kata benda atau kata ganti. Biasanya adjektif menjawab pertanyaan seperti what kind atau jenis apa, which one, yang mana, how many, berapa banyak, whose, milik siapa. Pada frasa a beautiful dress, kata beautiful memberikan informasi tambahan tentang kata benda dress tanpa, jadi beautiful itu adjektif, dan tanpa adjektif makna kalimat tetap ada, tetapi informasinya menjadi lebih terbatas. Lalu posisi adjektif dalam kalimat. Pertama, attributive position, yaitu adjektif yang dilakukan sebelum noun. Ini adalah posisi yang paling umum. Contohnya, a beautiful dress, an expensive phone, a small house. Jadi adjektifnya itu ada di beautiful, expensive, dan small. Kedua, ada predicative position, yaitu adjektif yang diletakkan setelah linking verb. Linking verbs yang umum digunakan antara lain be, seem, feel, look, dan become. Contohnya, the weather is sunny atau he seems tired. Pada posisi ini, adjektif tidak langsung di depan noun, tetapi menjelaskan subjek melalui kata kerja penghubung atau bisa disebut tadi linking verb. Jenis-jenis adjektif. Pertama ada deskriptif adjektif, kuantitatif adjektif, demonstratif adjektif, dan terakhir posesif adjektif. Yang pertama deskriptif adjektif. Jenis ini menjelaskan kualitas, keadaan atau ciri suatu benda atau orang. Contohnya happy, tall, blue, and expensive. Ini adalah jenis adjektif yang paling sering muncul. Lalu ada kuantitatif adjektif. Adjektif ini menunjukkan jumlah atau kuantitas. Contohnya some, many, few, five, all. Kata-kata ini membantu kita memahami berapa banyak sesuatu. Lalu ada demonstratif adjektif. Adjektif ini digunakan untuk menunjukkan atau menunjuk benda tertentu. Contohnya this, that, this, those. Penggunaannya tergantung jarak dan jumlah. Lalu yang terakhir ada possessive adjektif. Jenis ini menunjukkan kepemilikan. Contohnya seperti my, your, his, her, its, our, and their. Kata-kata ini selalu diikuti oleh sebuah noun. Lalu adjektif juga bisa digunakan untuk membandingkan. Untuk membandingkan dua benda, kita menggunakan bentuk komparatif. Biasanya ditandai dengan akhiran er atau kata more. Contohnya taller atau more expensive. Untuk membandingkan tiga atau lebih, kita menggunakan bentuk superlatif. Biasanya ditandai dengan est atau most. Contohnya the tallest or the most expensive. Beberapa adjektif bersifat tidak beraturan seperti good, better, best. Bentuk-bentuk ini perlu dihafalkan. Urutan. Lalu di sini ada urutan adjektif dalam bahasa Inggris.
Dalam bahasa Inggris kita tidak bisa meletakkan adjektif secara acak jika jumlahnya lebih dari satu. Ada aturan urutan adjektif yang sering diringkas dengan akronim OSASCOM: opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Misalnya kita mengatakan a beautiful old Chinese face, bukan a Chinese old beautiful face. Urutan ini terdengar alami bagi penutur asli bahasa Inggris. Semakin sering kalian membaca dan mendengar bahasa Inggris, urutan ini akan terasa lebih otomatis. Oke, sebagai kesimpulan, adjektif adalah kata yang memodifikasi noun dan pronoun. Adjektif memiliki posisi tertentu dalam kalimat sebagai bentuk perbandingan, berbagai jenis, dan aturan urutan yang khas dalam bahasa Inggris. Memahami adjektif ini akan sangat membantu kalian dalam menulis dan berbicara dengan lebih jelas dan akurat. Oke, kita akan membahas dua struktur penting dalam tata bahasa Inggris, yaitu adjective clause dan prepositional phrase. Kedua struktur ini sering muncul dalam teks akademik maupun percakapan sehari-hari. Memahami adjective clause dan prepositional phrase akan membantu kalian membuat kalimat yang lebih jelas, detail, dan natural dalam bahasa Inggris. Uh, kita perlu mengingat perbedaan dasar antara phrase dan clause. Phrase adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan kata kerja lengkap. Clause adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja. Adjective clause termasuk clause, sedangkan prepositional phrase termasuk phrase. Keduanya itu sama berfungsi sebagai modifier yang memberikan informasi tambahan. Jadi apa itu adjective clause? Adjective clause adalah klausa dependent yang berfungsi untuk menjelaskan atau membatasi noun atau pronoun. Karena fungsinya seperti adjektif, adjective clause selalu berkaitan langsung dengan kata benda yang dijelaskannya. Adjective clause biasanya dimulai dengan relative pronoun seperti who, whom, was, which, and that. Contohnya, the student who sits in the front row always pays attention. Pada bagian who sits in the front row adalah adjective clause yang menjelaskan kata student. Relative pronouns dalam adjective clause. Nah, kita akan bahas relative pronouns yang paling umum, yang paling sering digunakan di adjective clause. Who digunakan untuk orang sebagai subjek. Who digunakan untuk orang sebagai objek. Whose menunjukkan kepemilikan. Which digunakan untuk benda atau ide. That bisa digunakan untuk orang maupun benda dalam sebuah konteks tertentu. Penggunaan relatif pronoun membantu kita menggabungkan dua ide menjadi satu, kalimat yang lebih efisien dan formal. Defining dan non-defining adjective clause. Adjective clause ini dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ada defining adjective clause. Jenis ini memberikan informasi penting untuk mengidentifikasi noun. Tanpa klausa ini, makna kalimat menjadi tidak jelas. Kedua, non-defining adjective clause. Jenis ini hanya memberikan informasi tambahan. Klausa ini biasanya dipisahkan dengan koma. Perbedaan ini penting, terutama dalam penulisan yang formal. Lalu apa itu prepositional phrase? Sekarang kita beralih ke prepositional phrase. Prepositional phrase adalah frasa yang dimulai dengan preposition dan diikuti oleh object of the preposition. Biasanya berupa noun atau non phrase. Struktur dasarnya adalah preposition plus object. Contoh preposition yang umum antara lain adalah in, on, at, under, between, with, for, and about. Contohnya, on the table, in the classroom, with my friend. Jadi fungsi prepositional phrase ini untuk memberikan informasi tambahan tentang tempat, waktu, arah, cara, dan alasan. Prepositional phrase juga bisa memodifikasi non, bahkan verb. Contohnya, the book on the table is mine. She studied in the library. Dalam contoh pertama, prepositional phrase menjelaskan non, dan contoh yang she studied in the library menjelaskan verb. Perbandingan adjective clause dan prepositional phrase. Adjective clause memiliki subjek dan kata kerja, serta biasanya diawali relative pronouns.
diawali dengan relative pronouns. Lalu prepositional phrase tidak memiliki subjek dan kata kerja, serta selalu diawali preposition. Keduanya sama-sama memperkaya informasi dalam kalimat tetapi dengan struktur yang berbeda. Sebagai kesimpulan, adjective clause dan prepositional phrase adalah dua struktur penting yang berfungsi sebagai modifier. Adjective clause berbentuk klausa dan menjelaskan noun secara lebih spesifik. Sedangkan prepositional phrase berbentuk frasa dan memberikan informasi tambahan tentang hubungan dan atau makna. Dan memahami kedua struktur ini, kalian dapat menulis dan memahami kalimat berbahasa Inggris dengan lebih baik. Alright, thank you for listening to my teaching materials. So I'm gonna end this presentation now. Thank you for watching and listening. Goodbye.